Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, kita masuk kembali ke mata kuliah Introduction to Data Science. Ya, kita sudah sampai di pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan yang keempat ini yang kita selenggarakan secara online, eh, ini adalah salah satu rangkaian dari tiga rangkaian. Nanti kita membahas mengenai classification in data science di pertemuan ini. Kemudian pertemuan kelima minggu depan yang akan kita melakukan pendalaman materi. Kemudian di pertemuan keenam nanti kita akan melakukan praktikum secara bersama-sama sehingga teman-teman memiliki bekal tidak hanya teori tapi juga secara praktek gitu ya dengan menggunakan R. Nah, teman-teman semuanya di materi pertemuan yang keempat ini kita akan mulai masuk ke classification ya. Ini merupakan lanjutan dari di pertemuan ketiga kemarin sudah disampaikan mengenai supervised learning gitu ya. Nah, classification ini merupakan salah satu contoh dari supervised learning gitu ya. Nah, classification. Apa itu classification? Di sini mungkin saya ingin merefresh kembali ya di minggu lalu ya. Minggu lalu teman-teman tentu saja sudah mempelajari ya bahwa supervised learning itu ada beberapa jenis ya, dan machine learning sendiri ada setidaknya ada dua jenis utama gitu ya. Supervised learning di mana ketika kita memiliki supervised learning, maka ada jawaban benarnya, ada labelnya. Kita memiliki data berlabel. Kita membuat model untuk memprediksi label yang sudah disediakan. Supervised learning artinya ada benar salahnya. Kemudian ada unsupervised learning, yaitu kita membuat model gitu ya untuk melihat dan mengenali pola secara alami pada data. Baik polanya itu adalah pola secara pengelompokan atau misalnya clustering maupun pola yang sifatnya itu keterkaitan satu dengan yang lain, association rule, atau pola yang muncul berulang-ulang gitu kan, frequent pattern analysis. Nah, di supervised learning ini kita di pertemuan minggu lalu sebenarnya sudah membahas ada tiga jenis gitu ya. Nah, di sini kita akan coba merefresh kembali. Pertama, classification. Di classification ini kita mencoba memprediksi label yang kelasnya itu kategorik. Gitu kan, kita mengklasifikasikan data atau membangun model berdasarkan suatu set data atau data training yang kemudian kita gunakan untuk mengklasifikasikan data yang baru. Contohnya apa? Contohnya apa? Kita membuat memprediksi label kelas kategorikal. Contohnya adalah, oke, teman-teman misalnya mempelajari pada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kita melihat ada provinsi-provinsi atau mungkin kabupaten kota yang kemudian akan kita tetapkan ya, kita tetapkan statusnya apakah ini merupakan wilayah maju maupun wilayah tertinggal gitu ya, maju atau tertinggal, atau mungkin kita buat tiga, wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal gitu ya. Ada tiga kategori nih. Nah, dari banyaknya kabupaten kota dan banyaknya provinsi, kita sudah tahu bahwa provinsi tertentu dia masuk ke kategori maju, provinsi tertentu dan kabupaten kota tertentu masuk ke kategori berkembang. Provinsi dan kabupaten kota tertentu masuknya ke tertinggal, gitu ya. Nah, kita mempelajari polanya. Kemudian dari pola tersebut kita mencoba memprediksi kalau ada kabupaten kota yang lain, gitu ya, dengan data tertentu, dengan karakteristik tertentu, kita memprediksi apakah kabupaten kota ini masuk ke maju, berkembang, ataukah tertinggal gitu ya. Nah, sehingga ini artinya kita memprediksi label kelas yang sifatnya kategorik. Ini contoh klasifikasi. Contoh yang lain misalnya kita akan memprediksi gitu ya. Kita akan memprediksi apakah seorang mahasiswa nantinya dia akan lulus cum laude atau tidak. Gitu kan? Ini label kelasnya kategorik cum laude atau tidak, gitu kan? Nah, saat ini mahasiswa tersebut masih di semester 6 gitu kan, kita belum tahu nih nanti dia akan cum laude atau tidak, tapi kita memiliki track recordnya gitu ya, kita memiliki track recordnya, kita memiliki informasi tentang
bagaimana nilai-nilainya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana prestasinya, gitu ya, bagaimana konsistensinya dia dalam belajar, gitu ya. Nah, kemudian kita memprediksi apakah nantinya dia akan kumlot atau tidak. Lihat nih, kumlot atau tidak, kategorik. Nah, ketika ini adalah contoh klasifikasi. Nah, di dalam klasifikasi karena ini merupakan bagian dari supervised learning, artinya prediksi kita itu bisa benar atau salah, gitu ya. Kita sudah mengklasifikasikan bahwa seorang mahasiswa itu nanti di masa depan dia akan cum laude atau tidak, gitu kan? Cum laude atau tidak. Kan pasti ada jawaban benarnya, yaitu apa? Pada saat mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan studinya, kita cek ternyata dia betul-betul cum laude atau tidak, gitu kan? Tidak ada di antara jawaban yang lain, hanya ada benar atau salah, sehingga kita bisa mengukur nanti itu akurasinya. Ya, sama seperti tadi kita misalnya mengkategorikan wilayah gitu ya, wilayah pun juga sama. Wilayah kita mengkategorikan dia, memprediksi dia masuk kategori maju, berkembang atau tertinggal, ada jawaban benarnya, gitu kan? Ada jawaban benarnya yang bisa kita verifikasi. Supervised learning. Ini contoh classification. Kemudian yang kedua dalam supervised learning kita juga sudah mengenal ada estimation atau regression. Ini adalah regresi ya, di mana kita membuat model untuk memprediksi label yang nilainya continue, gitu kan? Nilainya continue dari nilai yang tidak diketahui atau hilang, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya begini. Jika diketahui, gitu kan? Jika diketahui seseorang itu memiliki pekerjaan tertentu, gitu kan? Kemudian dia memiliki tingkat pendidikan tertentu. Kita tahu jenis kelaminnya. Jadi kita tahu tingkat pendidikannya, kita tahu jenis pekerjaannya, kita tahu jenis kelaminnya, kita tahu domisili kota dia tempat tinggal, gitu ya. Terus kemudian kita juga tahu apakah dia memiliki sertifikasi kompetensi atau tidak. Kita punya 5 variabel ini. Kemudian kita memprediksi, ya, memprediksi berapa kira-kira take home pay dia. Ya, berapa kira-kira take home pay dia. Ini kan nilainya continue, betul ya? Nah, take home pay, nilainya jelas. Nilainya continue. Diketahui dari 5 variabel tadi. Ini contoh dari regresi atau estimasi ya. Kita memprediksi label yang sifatnya continue dari nilai yang tidak diketahui atau nilai yang hilang. Nah, kemudian berikutnya ini juga merupakan contoh dari supervised learning. Kemudian berikutnya adalah prediction atau forecasting. Nah, forecasting ini kita membuat model yang memprediksi label yang bernilai continue tapi di masa depan, bukan di masa sekarang, di masa depan. Umumnya kita gunakan untuk data deret waktu atau time series. Nah, berbeda nih dengan tadi estimasi atau regresi, walaupun dia sama-sama continue. Di prediction atau forecasting, ya kita menerapkannya pada nilai di masa depan, yaitu data deret waktu time series. Contohnya, kalau saat ini uh, curah hujan di Jakarta, misalnya curah hujan di Jakarta per hari ini misalnya sekian eh, ribu mililiter, gitu kan, sekian ribu mililiter. Kemudian besoknya itu sekian berapa, sekian ribu mililiter, sekian ribu mililiter. Selama 1 tahun, gitu ya, selama 1 tahun, misalnya dari 1 Januari sampai sekarang 17 September, ya, ini kan data time series. Kita mencoba memprediksi besok, ya, besok kira-kira curah hujannya berapa mililiter. Nah, ini namanya prediction atau forecasting. Kita memprediksi label yang sifatnya continue tidak di masa sekarang, tapi di masa akan datang, ya, prediction atau forecasting. Nah, teman-teman semuanya, salah satu bagian dari classification itu adalah bagaimana kita membuat model yang bisa membedakan atau bisa mengklasifikasikan, ya, membedakan kategori yang berbeda. Nah, ada banyak metode atau banyak model yang sudah disusun dalam classification. Classification ini termasuk salah satu bidang di dalam machine learning dan data mining yang perkembangannya luar biasa cepat, ya. Modelnya terus berdatangan. Setiap minggu kita mungkin mendapatkan ratusan jenis model baru. Ya, tapi dari ratusan jenis model baru yang muncul setiap minggu, kalau teman-teman membaca di paper, ya, kita melihat bahwa
akar dari atau pondasi utama dari model-model baru ini adalah model-model yang sebelumnya sudah pernah ada. Nah, salah satu model dasar ya dalam klasifikasi adalah decision tree atau pohon keputusan. Seharusnya kita di pertemuan yang keempat ini mungkin saya perlu memperkenalkan juga mengenai regresi logistik. Ya, regresi logistik itu seringkali kita gunakan juga untuk mengklasifikasikan ya label yang sifatnya kategori. Namun di pertemuan kali ini saya akan fokus kepada decision tree karena regresi logistik teman-teman sudah mendapatkannya mungkin di mata kuliah yang lain. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan nanti kita diskusikan lebih dalam juga di pertemuan ini. Nah, tapi saya ingin mencoba memperkenalkan salah satu model yang merupakan pondasi dasar dari klasifikasi yaitu decision tree. Nah, decision tree itu apa? Decision tree itu atau dalam bahasa lain adalah pohon keputusan. Di decision tree ini intinya kita mengubah data gitu kan yang awalnya mungkin bentuknya tabular atau tabel menjadi bentuk tree. Ya, menjadi bentuk tree. Contohnya. Kalau misalnya teman-teman ya, teman-teman misalnya memiliki gitu ya, memiliki sebuah toko misalnya, teman-teman memiliki sebuah toko. Dan di dalam toko tersebut ya, di dalam toko tersebut teman-teman memutuskan apakah suatu item akan diberikan diskon atau tidak. Oke kan? Apakah suatu item akan diberikan diskon atau tidak? Dan diskonnya akankah diskonnya itu tinggi ataukah rendah ataukah tanpa diskon? Jadi kita punya tiga, tinggi, rendah, dan tanpa diskon misalnya. Nah, bagaimana memutuskan itu? Memutuskan apakah produknya akan diberi diskon atau tidak? Biasanya kita melihat dari penjualan yang saat ini sudah ada. Nah, penjualannya seperti apa? Misalnya kita di dalam suatu toko kita punya 1000 produk. Nah, kalau kita punya 1000 produk, maka ada produk-produk yang memang sudah sangat laris, tidak perlu didiskon pun sudah laris, gitu kan. Ada produk-produk tertentu yang penjualannya cukup nanggung, gitu kan, sehingga mungkin kita perlu memberikan diskon sedikit sehingga penjualannya bisa naik. Ataukah kemudian bahkan ini produknya adalah produk yang termasuk jarang laku, susah sekali lakunya, sehingga kita perlu dalam tanda kutip cuci gudang, sehingga kita mau membuat diskon besar-besaran. Nah, apa yang mau kita lakukan adalah dari data tadi, data pembelian pada produk, gitu kan? Nah, jika suatu produk sudah laris, maka, gitu ya, maka tidak perlu kita berikan diskon. Jika produk tersebut cukup laris, ya, tapi tidak menjadi best seller, ya, maka kita berikan diskon ringan atau diskon kecil. Jika produk tersebut sulit sekali lakunya, penjualannya kecil, volume penjualannya kecil, maka kita berikan diskon yang besar. Nah, Karena bayangkan. gue ngerasa gue makan banyak juga kayak nggak terlalu pengaruh sama berat badan gue. Halo, Nggak tahu ya. Nanti ya lemaknya itu halo. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nah, jadi bayangkan teman-teman semuanya memiliki data transaksi penjualan di 1000 produk lebih dengan transaksi yang begitu banyak. Tapi data yang berbentuk transaksi tadi, mungkin bentuknya tabel transaksi, kita bisa mengubah menjadi pohon keputusan yang sederhana hanya berdasarkan if gitu kan, jika suatu produk ya penjualannya itu sudah tinggi, maka tidak perlu diberikan diskon. Jika penjualannya masih rendah gitu kan atau sedang, penjualannya sedang, maka kita berikan diskon yang kecil. Tapi jika volume penjualannya kecil sekali, kita berikan diskon yang besar. Nah, bayangkan kita teman-teman memiliki data bentuk tabel yang luar biasa besar, ya kita ubah menjadi pohon keputusan yang simple yang merepresentasikan aturan. Nah, sehingga decision tree ini adalah sebuah struktur yang kita gunakan untuk membagi data yang besar menjadi himpunan record-record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan menurut Berry dan Lenovo. Ada contoh yang lain, teman-teman semuanya, di dalam decision tree. Mungkin saya akan berikan contoh. Kalau teman-teman saat ini sering menggunakan misalnya search engine, misalnya di Google, misalnya teman-teman menggunakan Google.
Teman-teman mencari sesuatu di sana di Google ya, mencari sesuatu misalnya buku tulis misalnya, buku tulis. Nah, belum selesai teman-teman mengetikkan buku tulis, ya, belum selesai teman-teman mengetikkan buku tulis, sudah ada predictive text di sana. Buku tulis murah misalnya, ya kan? Atau buku tulis cantik misalnya. Bagaimana Google bisa menerapkan prediktif sebegitu akuratnya? Ya. Tentu saja dia tidak melihat dari seluruh kemungkinan, tapi membuat aturan, membuat decision tree, membuat aturan dari keseluruhan ya, keseluruhan pencarian yang digunakan oleh masyarakat sejauh ini. Bayangkan tuh data pencariannya begitu besar, tapi dengan kita mengubahnya menjadi pohon keputusan menjadi lebih mudah dan juga lebih simpel pada saat diterapkan. Nah, ini adalah konsep dari decision tree. Nah, prinsipnya seperti apa? Namanya jadi decision tree, yaitu pohon keputusan, maka bentuknya pohon, tree. Nah, tree itu artinya kita memiliki struktur data yang memiliki simpul dan rusuk, atau memiliki root, kemudian branch, dan juga memiliki leaf. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah contoh pohon keputusan. Apakah kita perlu main keluar atau tidak? Gitu kan? Melihat dari cuaca yang ada. Kita main keluar atau tidak melihat dari cuaca yang ada. Misalnya, berdasarkan pengalaman kita, ya, apakah nanti turun hujan atau tidak? Ya, percuma kita pergi keluar kalau nanti kemudian turun hujan. Kalau turun hujan, mendingan tidak tidak pergi keluar. Nah, kita berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, jika kelembaban udaranya normal, gitu ya, kelembaban udaranya normal, maka yes, kita pergi keluar. Jika kelembaban udaranya tinggi, oh kita cek dulu nih, ya kita cek dulu, kita cek cuacanya. Cuacanya gimana? Apakah cuacanya cerah, berawan, dan seterusnya, gitu kan? Nah, jika ternyata cuacanya berawan, maka nggak masalah. Kita pergi keluar, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh pohon keputusan di mana simpul paling atas ini kita menyebutnya root atau akar, kemudian simpul-simpul berikutnya kita menyebutnya sebagai cabang atau branch, gitu kan? Kemudian simpul paling ujung yang menunjukkan keputusan ini kita sebut sebagai leaf atau daun. Nah, di dalam decision tree, algoritma yang digunakan di antara ada banyak sekali. Ada ID3, ada CERT, ada C4.5. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa model ini merupakan model basic di dalam klasifikasi yang harus dipahami dan perlu sekali setiap mahasiswa nanti bisa melakukan menghitung secara manual. Ya, tujuannya apa? Kita bisa menghitung secara manual dengan model ini. Tujuannya adalah supaya kita tidak hanya memahami bahwa suatu model itu bisa di-running dengan suatu algoritma tertentu, tapi kita juga memahami something beyond, apa yang ada di balik algoritma atau model tersebut. Ya, sehingga pada saat kita memperoleh hasil akurasi yang bagus, kita tahu penyebabnya. Kalau kita memperoleh hasil akurasi yang jelek, kita juga tahu penyebabnya. Ya, tidak berarti bahwa wah kalau hasilnya bagus, kok bisa bagus ya? Atau kalau hasilnya jelek, kok bisa jelek ya? Nah, sehingga di sini di pertemuan ini kita akan mempelajari ya bagaimana secara manual itu dilakukan dan teman-teman nanti bisa mempraktekannya sehingga pada saat teman-teman menggunakannya di dalam sehari-hari tahu nanti ya kapan kita berekspektasi bahwa suatu model memberikan hasil yang bagus dan kapan kita berekspektasi bahwa suatu model memberikan hasil yang jelek karena kita tahu cara kerjanya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan memberikan sebuah contoh, gitu ya. Saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana kita mengkonversi sebuah data, gitu kan, data berbentuk tabel, data transaksi yang atau data lain yang mungkin kita miliki ke dalam bentuk decision tree. Ini contoh ini saya ambil dari Queenlands ID3. Ini adalah contoh yang sangat populer, ya. Ini contoh yang sangat populer. Nah, jadi di sini adalah sebuah contoh gitu kan, apakah seseorang itu diizinkan gitu ya, diizinkan untuk membeli komputer atau membeli laptop gitu ya secara kredit gitu kan. Nah,
Melalui apa? Melalui skema cicilan, gitu kan? Atau kalau sekarang mungkin ada skema pay later dan seterusnya. Tidak semua di-approve, gitu ya. Tidak semua kredit pembelian di-approve, gitu ya. Nah, bagaimana skema approval-nya? Ya, skema approval pembelian komputer tadi, ya. Skema skema approval-nya seperti apa? Nah, kita lihat di sini, ini contohnya. Jadi untuk setiap pelanggan kita memiliki informasi umurnya. Kemudian kita juga memiliki informasi penghasilannya, income. Kemudian kita juga memiliki informasi status dia apakah mahasiswa atau bukan. Kemudian kita juga memiliki informasi tentang credit ratingnya, ya, bagaimana kepatuhan dia di dalam melakukan kredit sebelum-sebelumnya. Kemudian adalah apakah dia disetujui, ya, disetujui membeli komputer dengan kredit atau tidak, yes or no. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa ada variabel 1, 2, 3, dan 4 atau atribut 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada satu label, ya, atau satu target kelas by computer. Nah, contohnya di sini. Jika seseorang ini apa namanya? Orangnya apa pelanggannya pelanggan pertama usianya kurang dari sama dengan 30 tahun, penghasilannya tinggi, bukan mahasiswa, gitu kan? Sejauh ini riwayat kreditnya oke, fair, gitu kan? Ternyata tidak disetujui, ya. Ternyata tidak disetujui untuk membeli komputer atau laptop secara kredit, gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia kredit ratingnya hanya oke saja, fair. Pelanggan kedua usianya kurang dari sama dengan 30 tahun, penghasilannya tinggi, gitu kan, bukan student, gitu kan, credit rating dia excellent, gitu kan, oh masih no juga. Nah, oke, dan seterusnya. Nah, kita punya berdasarkan pengalaman sebelumnya, apakah nanti cicilannya itu macet atau tidak, ya, kita sudah punya historinya. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah model decision tree untuk menentukan di pelanggan yang akan datang. Sehingga kalau ada pelanggan yang akan datang, hanya kita mengetahui usianya, kemudian penghasilannya berapa, status dia mahasiswa atau bukan, kemudian kredit ratingnya, kita bisa membuat otomatisasi, membuat model yang secara otomatis mengklasifikasikan apakah seseorang tersebut disetujui membeli komputer dengan kredit atau tidak. Ya, nah, kalau kita perhatikan dari sini, kita punya 4 variabel: usia, kemudian penghasilan, status sebagai student, kemudian credit rating. Variabel targetnya adalah bias computer. Nah, kita tentukan dulu pertama adalah roots-nya. Nah, pertama adalah roots-nya. Roots-nya adalah misal kita menggunakan root pertama adalah variabel pertama yaitu usia. Kita lihat usianya. Usia di sini ada berapa kategori? Ada yang kurang dari sama dengan 30, ada yang 31 sampai 40, dan ada yang lebih dari 40. Gitu ya. Nah, di sini nanti masing-masing kemudian kita cek. Kalau yang usianya 31 sampai 40 kita cek. Berdasarkan data ini, 31 sampai 40 oh yes semua. 31 sampai 40 yes semua. Tidak ada perbedaan. Yes semua. Oke. Kemudian kalau usianya kurang dari sama dengan 30, kita cek, ya, kurang dari sama dengan 30. Apakah semuanya langsung diputuskan satu kategori? Ternyata tidak. Ada yang no, gitu ya. Di sini ada yang no. Kemudian ada yang yes juga. Nah, berdasarkan apa? Nah, ternyata ada yang kalau kurang dari sama dengan 30, kita cek dulu. Bagaimana status dia sebagai student. Nah, kita cek nih. Kalau kurang dari sama dengan 30, ya, status studentnya no, berarti ini. Oke, kemudian kurang dari sama dengan 30 ini juga no juga, ya. Kemudian kurang dari sama dengan 30 yang cuma 3, ya, 1, 2, dan 3. Maka bias komputer ya no. Sudah langsung kita buat decision, ya.
Kemudian kalau kurang dari sama dengan 30 gitu ya, studentnya itu yes ya. Di sini ini juga. Nah, oh ini basis komputernya langsung yes semua. Oke. Nah, next berikutnya. Berikutnya adalah yang lebih dari 40. Nah, yang lebih dari 40 ada yang yes, ada yang no. Wah, ini harus dipisahkan lagi nih. Ya, lebih dari 40 harus ditanya lagi. Ya, tidak serta-merta kemudian ada decision. Nah, kita tanya lagi terkait dengan credit ratingnya misalnya. Lebih dari 40 ya, lebih dari 40. Oh, harus credit ratingnya dulu nih. Kalau credit ratingnya excellent, maka no, tidak diizinkan. Tapi kalau credit ratingnya fair, maka kita yes. Gitu ya. Sampai semua baris atau semua data ini terrepresentasi di dalam decision tree kita. Nah, dari sini tentu saja muncul pertanyaan dari teman-teman semuanya. Wah, gimana nih cara kita membuat urutan variabel? Kenapa harus dicek umurnya dulu? Gitu ya. Kenapa tidak dicek penghasilan dulu? Gitu kan? Atau kenapa tidak dicek status mahasiswanya dulu? Atau kenapa tidak dicek kredit ratingnya? Kemudian kalau sudah dicek usianya, kenapa berikutnya harus dicek status dia sebagai student? Ya, betul kan? Nah, sehingga di sini yang menjadi kunci bagi kita pertanyaannya adalah satu, bagaimana kita menentukan urutan variabel yang mau ditanyakan dulu? Atau menjadi pembeda. Yang kedua, urutan-urutan berikutnya. Berdasarkan apa? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita coba lihat secara lebih mendalam. Ya, di decision tree pada prinsipnya adalah ini adalah algoritma yang secara metode optimisasi kita menyebutnya sebagai algoritma greedy. Algoritma greedy atau algoritma yang apa namanya eh, tamak atau rakus gitu ya, algoritma greedy. Caranya gimana caranya? Caranya adalah kita membuat pohon keputusan dengan cara membagi data secara rekursif, top down dari atas ke bawah. Jadi kita cek berulang-ulang dari atas ke bawah, top down, rekursif. Pada awalnya semua data training dimasukkan ke dalam root, gitu ya. Nah, sehingga misalnya kita memilih salah satu rootnya misalnya adalah usia, maka semuanya masuk ke usia dulu. Nah, oh di usia ada 3 klasifikasi, ada 3 kategori, maka semuanya dimasukkan. Oke. Nah, atribut harus bersifat kategorik. Nah, ini yang menjadi kunci utama. Jika nilainya kontinu, maka atribut tersebut harus kita lakukan diskretisasi lebih dulu. Contohnya di sini. Kita punya atribut usia. Nah, usia itu kan sebenarnya bisa kontinu, ya. 30, 31, 32 dan seterusnya. Tapi untuk decision tree kita harus buat dia menjadi kategorik. Maka kita kelompokkan menjadi kategori kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40 dan lebih dari 40 misalnya. Penghasilan income itu kan harusnya numerik, misalnya 5 juta rupiah, 5 juta 500 rupiah dan seterusnya. Di sini kita kategorikan menjadi high, medium dan low, gitu ya, dan seterusnya. Harus bersifat kategorik. Kemudian data dipartisi secara rekursif berdasarkan atribut yang dipilih. Gitu kan, atribut yang kita pilih. Tadi atribut yang kita pilih di awal misalnya usia dulu. Nah, maka semuanya dipilih berdasarkan usia. Ya. Nah, kemudian atribut yang diuji itu dipilih berdasarkan ukuran. Nah, ukuran itu ada ukuran heuristik, ada ukuran statistik. Ukuran heuristik itu artinya ukuran yang kita mencoba, ya, tidak ada jaminan optimal, tapi setidaknya good enough atau lumayan bagus. Ya. Tebak-tebakan pun bisa good enough, ya kan? Heuristik. Atau berdasarkan statistik, misalnya dengan information gain. Nah, nanti kita akan pelajari hari ini. Nah, ini kita lakukan keseluruhannya. Nanti dicek semuanya, mulai dari atas sampai bawah, apakah sudah masuk belum nih? Ya, dari atas kurang dari sama dengan 30, oke masuk ya. Apakah dia statusnya student? Ya, no, oke masuk ke sini ya, masuk. Semuanya nanti harapkan terrepresentasi di dalam decision tree ini. Nah, kapan dia berhenti? Kapan kita membentuk berhenti? Ini kan mungkin masih bisa bercabang. Kapan kita hentikan? Syaratnya ada 3, yaitu yang pertama, jika semua data untuk simbol tertentu memiliki kelas yang sama. Artinya tidak ada lagi bahwa di sini ini kalau no ya no semua yang ada di sini. Untuk kondisi ini maka no semua.
Atau untuk yes, berarti yes semua. Tidak ada yang, oh ada yang yes, ada yang no. Kalau masih ada yes dan no, maka harus kita pecah lagi. Ya. Kemudian ini adalah kondisi pertama. Kita menghentikan partisi sampai semua data memiliki kelas yang sama. Permasalahannya adalah ya kalau data kita 1 juta ya 1 juta atau mungkin bahkan 1 miliar gitu ya selalu ada outlier gitu ya, selalu ada outlier di mana ada anomali ya orang-orang semuanya sepakat tapi ada satu yang aneh anomali maka kondisi pertama mungkin tidak terpenuhi maka kita gunakan kondisi yang kedua yaitu apa tidak ada atribut yang tersisa untuk partisi lebih lanjut. Nah artinya kalau misalnya di sini kita punya 4 atribut untuk mengelompokkan ya age, income, student dan juga credit rating semuanya ke bawah sudah kita pakai semua, tidak ada lagi yang tersisa maka kita stop. Mau dikelompokkan pakai apa lagi? Nah, semuanya sudah lengkap. Nah, sisanya kita bisa menggunakan majority voting. Ya, kita akan menggunakan voting pada mayoritas. Misalnya di sini misalnya nanti sudah dikelompokkan, ini kebetulan datanya cuma sedikit. Kalau datanya banyak, ya datanya banyak, mungkin sudah kita kelompokkan. Menggunakan keempat variabel pun, masih ada tuh yang mungkin ada yang no dan yes juga. Nah, bagaimana tuh? Nah, kita menggunakan majority voting, ya, yang mayoritas. Nanti untuk menentukan apakah dia no atau yes. Ya. Atau kondisi ketiga adalah kalau datanya habis. Nah, tidak ada data yang tersisa. Nah, ini prinsip umumnya. Nah, lalu pertanyaan kita berikutnya adalah bagaimana nih cara memilih atributnya atau memilih variabel yang mau digunakan. Urutannya bagaimana nih? Urutannya mau yang mana nih? Ini kenapa harus usia dulu? Kenapa setelah usia ini student? Gitu. Kemudian setelah usia ini credit rating. Bagaimana menentukannya? Apakah ini random? Nah, tentu saja tidak. Yang pertama ada banyak eh, metode kita untuk memilih variabel mana yang akan kita gunakan pertama kali. Kriteria yang pertama adalah disebut sebagai ukuran entropi. Nah, entropi ini merupakan bagian dari teori informasi, information theory, yang menunjukkan level uncertainty atau ketidakpastian yang berkaitan dengan random variable. Kalau teman-teman masih ingat dulu waktu mata pelajaran fisika di SMA, gitu ya, di sana kita pernah belajar mengenai entropi, ketidakberaturan, gitu kan. Harapan kita adalah yang semakin teratur, gitu kan, semakin kelihatan polanya, maka kita bisa buat decision tree. Semakin tidak teratur, tidak bisa kita buat decision tree. Ya. Nah, tujuan decision tree adalah menggambarkan pola yang tadi sudah beraturan. Nah, jadi ukuran pertama adalah ukuran entropi. Nanti kita lihat, ya. Semakin tinggi entropinya, maka semakin tinggi ketidakpastiannya. Semakin rendah entropinya, semakin rendah ketidakpastiannya. Nah, kita akan menggunakan itu. Yang mana variabel yang kemudian membawa kepastian ya, pada saat kita mengelompokkan. Oleh karena itu, tahapan berikutnya adalah berapa banyak sih ya information gain. Information gain itu artinya berapa banyak sih sebenarnya kualitas dari model yang kemudian kita hasilkan ketika kita memilih suatu variabel tertentu. Nah, ini yang kemudian melandasi munculnya model pertama dari decision tree, yaitu ID3, ya, Iterative Dichotomizer Version Tree, ID3. Ini memberikan pedoman kepada kita bagaimana memilih atributnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan information gain. Information gain kita hitung berdasarkan entropinya, level ketidakberaturan dari pola berdasarkan variabel tersebut. Nah, kuncinya yang pertama hanya satu saja, yaitu kita akan pilih variabel atau atribut yang memberikan information gain tertinggi. Nah, simpel sekali. Kita akan memilih variabel yang memberikan information gain tertinggi. Misalnya, kalau kemungkinan terjadinya suatu kejadian ya di suatu data kita, maka kita akan mengelompokkannya, kita menyebutnya sebagai P.
gitu kan. Nah, entropinya nanti kita hitung ya, entropi dari mengelompokkan suatu record atau suatu tabel itu kita sebut sebagai expected information, itu info D. Ini adalah entropinya. Nilainya sama dengan minus sigma PI log 2 dari PI. Di mana PI adalah kemungkinan ya, kemungkinan. Rumusnya mungkin agak sedikit rumit, tapi nanti akan saya jelaskan bahwa ini sebenarnya mudah ya. Kita praktekkan nanti setelah ini. Kemudian informasi yang dibutuhkan ya, jika kita sudah memecah suatu dataset ya ke dalam beberapa partisi, maka rumusnya seperti ini. Kemudian kita akan memilih variabel yang nilai information gain-nya nanti paling besar. Wah, agak rumit nih. Oke, kita praktek saja. Nah, misalnya begini, teman-teman semuanya. Tadi kita punya data yang tadi kita sudah pelajari di awal. Ya, apakah seseorang kita setujui untuk membeli komputer dengan kredit atau tidak, gitu ya. Nah, oke. Nah, dari data ini kita punya 4 variabel tadi ya. Kita punya 4 variabel ya. Kita punya 4 variabel: usia, penghasilan, status dia sebagai mahasiswa, dan juga kredit rating. Nah, dari sini kita punya ada 2 kelas ya, 2 kelas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelas positif dan kelas negatif ya. Eh, Kelas positif dan kelas negatif itu hanya simbol saja sebenarnya ya. Bukan berarti positif itu bagus, kemudian negatif itu jelek. Itu hanya merupakan simbol simbol saja. Misalnya, kelas positif itu kita simbolkan adalah yang kita setujui membeli komputernya yes. Kelas positif. Kemudian kelas negatif adalah yang membeli komputernya no. Ya. Jadi kita udah punya kelas positif, kita punya kelas negatif. Ada punya dua kelas. Oke. Nah, dari punya 2 kelas ini, kita coba lihat dari usia dulu. Kita lihat dari satu variabel dulu deh, satu variabel usia. Di variabel usia, kita punya 3 kategori ya. Kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40, dan lebih dari 40. Oke, kita lihat di sini. Berapa yang kurang dari sama dengan 30 ini masuk kelas positif? Ingat, kelas positif tadi adalah yang membeli komputernya yes. Jadi kurang dari sama dengan 30 ya, yang statusnya yes. Oh, ternyata ada 1, 2. Ada 2. Oke, maka PI gitu kan? Apa namanya? Jumlah kejadian positifnya ada 2. Oke. Yang apa namanya? Yang no atau kelas negatif ada berapa? Kurang dari sama dengan 30, ini no, ada 1, 2. Kurang dari sama dengan 30, no, 3. Gitu kan? Nah, sudah ada 3. 2 dan 3. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu ini P-nya 2, ini 3, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, PI log 2 PI yang minus sigma. Maka kita bisa memperoleh nilainya. Nilai informationnya adalah 0,971. Ya, kita mendapat 0,971. Kemudian yang kategori kedua adalah 31 sampai 40. 31 sampai 40 yang positif ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. 31 sampai 40 yang no atau negatif ada berapa? Tidak ada, 0. Maka information gain-nya kemudian kita bisa hitung, nilai expected information atau entropinya kita bisa hitung, minus I dari 1 sampai M, M-nya ada 2, karena ada 2 kelas tadi ya. PI log 2 PI, nah ini dari positifnya, kemudian 1 nanti jadi negatif. Kita dapat nilainya adalah 0. Nggak apa-apa, ini mungkin teman-teman memahami ini secara bisa menghitung manual dulu. Walaupun nanti pada
pertemuan ke-6 kita akan mempraktekannya sudah menggunakan library sehingga teman-teman mudah melakukannya, tapi konsep utamanya harus paham. Nah, kemudian yang usianya lebih dari 40 ya, usia lebih dari 40, yang positif ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Lebih dari 40 dan negatif atau no ada 1, 2, 2, 3, 2. Nah, berapa nilai expected information atau entropinya kita bisa hitung. Nilainya 0,971. Oke. Nah, kita sudah dapat nih. Sekarang dari untuk atribut umur saja ya, untuk atribut umur saja bisa tidak kita kemudian menghitung berapa information yang dibutuhkan kalau kita menggunakan atribut umur tadi. Nah, kita hitung dari berapa totalnya. Berapa totalnya? PI-nya ada 2, 4, dan 3. Ya, ada 9. Negatifnya ada 3, 0, 2. Ada 5. 9, 5. I 9, 5. Berarti minus 9 per totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 per 14. Log 2, 9 per 14. Dikurangi 3, 0, 2, 5. 5 per totalnya semuanya ada 14 per 14. Log 2, 5 per 14. Jawabannya 0,9440. Oke. Ini dari keseluruhan variabel tadi, keseluruhan data tadi berdasarkan variabel umur. Nah, sekarang ya teman-teman semuanya, kita akan melihat kalau menurut information gain-nya ada berapa? Kalau kita menggunakan masing-masing kategorinya, masing-masing kategori pada umur. Masing-masing kategori pada umur, nah kita punya nih, kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40, dan lebih dari 40. Masing-masing memiliki nilai positif dan nilai negatifnya, 2 dan 3. Nah, dari yang kurang dari sama dengan 30, jumlahnya ada 2 tambah 3, 5. 5 per keseluruhan 14, 5 per 14 dari entropi atau expected information dari 2, 3. Kemudian total 31 sampai 40 ada 4, 0 tambah ada 4, dibagi keseluruhannya ada 14, 4 per 14 kali entropi dari 4,0. Ya, ditambah dengan 32. Ini 5 per 14 kali 32, 0,694 semuanya. Nah, sekarang kita bisa kemudian menghitung. Ya, kita bisa menghitung berapa sih information gain kalau kita melakukan pengelompokan atau pemecahan berdasarkan suatu atribut tadi. Kebetulan tadi atributnya adalah atribut umur. Maka rumusnya sederhana di sini. Ya, rumusnya sederhana. Information dari keseluruhan, entropi secara keseluruhan dikurangi dengan entropi kalau kita memilih menggunakan suatu atribut tadi, misalnya atribut usia. Nah, jadi rumusnya adalah information gain dari kita memilih menggunakan usia itu sama dengan information dari atau entropi dari D keseluruhan 0,940 dikurangi information gain atau entropi dari kalau kita menggunakan atribut umur ya 0,694. 0,940 dikurangi 0,694 jawabannya adalah 0,246. Jadi kita sudah punya information gain dari kita memilih mengelompokkan berdasarkan umur adalah 0,246. Hal yang sama nanti kita bisa lakukan pada pengelompokan untuk income, untuk student, dan untuk credit rating. Sehingga kita kalau misalnya hitung lagi semuanya satu-satu lagi, kita
kita akan punya expected information gain dari income adalah 0,029, student adalah 0,151 dan 0,048. Nah, ingat di sini tadi tujuan kita adalah memilih atribut mana yang akan kita gunakan sebagai pemecah, sebagai akar adalah pilih yang information gain-nya paling besar. Dari sini kita sudah tahu, information gain dengan menggunakan umur 0,246 paling tinggi dibandingkan pada variabel lain. Sehingga kita akan menggunakan umur sebagai akar, sebagai pemecah pertama. Gitu ya. Nah, ini secara keseluruhan. Nah, jadi tahapannya seperti apa? Nah, ini saya buatkan yang mungkin lebih simpel ya. Pertama kita akan menyiapkan data training, kemudian kita memilih atribut sebagai akar. Ya, kita ulang lagi nih tahapannya. Kemudian kita hitung entropinya, ya. Kemudian kita hitung information gain-nya dari entropi keseluruhan dikurangi dengan entropi pada suatu atribut tersebut. Kemudian kita buat cabang untuk tiap-tiap nilai dan ulangi prosesnya sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Contohnya, oke, kita pakai contoh yang lain, teman-teman ya. Tadi kita sudah menggunakan contoh yang kredit komputer. Oke, nah di contoh ini saya misalnya akan menggunakan status. Apakah kita sebaiknya pergi keluar rumah atau enggak, play atau tidak, ya, berdasarkan data cuaca. Nah, misalnya cuacanya ada 4 variabel. Outlook-nya ya, apakah berawan dan seterusnya, kemudian suhu, temperatur, kemudian juga kelembapan, humidity, dan juga apakah berangin atau tidak, windy atau tidak. Nah, berdasarkan pengalaman kita 14 kali ya, 14 kali ada kondisi-kondisi tertentu di mana akhirnya turun hujan. Ya, kalau turun hujan maka sebenarnya keputusan kita harusnya no, kita nggak pergi. Tapi ternyata ada kondisi tertentu yang ternyata cerah, ya, nggak turun hujan nantinya. Nah, maka play-nya yes. Berdasarkan data ini yang kita gunakan sebagai data training untuk membuat model decision tree. Nah, caranya gimana? Pertama, kita harus memilih dulu atribut yang akan kita gunakan sebagai akar atau sebagai root. Nah, untuk memilih atribut akar, ya sama seperti tadi. Ini karena contoh yang lebih mudah, ya. Untuk memilih atribut akar, kita dasarkan pada nilai gain yang tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk mendapatkan nilai gain, harus ditentukan terlebih dahulu nilai entropinya. Rumus dari entropi adalah entropi dari keseluruhan kasus, ya, himpunan kasus, sama dengan sigma dari I sampai N sebanyak berapa jumlah kategorinya atau jumlah partisinya minus PI log 2 PI. Seperti tadi. PI adalah proporsinya, proporsi terhadap keseluruhan kasus. Nah, kemudian rumus gain-nya, ya ini yang tadi, rumus gain-nya. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan bisa menghitung entropi dan gain dari akar. Sekarang kita coba dari keseluruhan, gitu ya. Masing-masing tadi ada 4 variabel, outlook. Outlook itu ada 3 kategori, cloudy, rainy, dan sunny. Kemudian suhu atau temperature ada cool, hot, sama mild. Kemudian humidity atau kelembapan ada high dan normal. Kemudian atribut berangin, windy, ada false dan true. Nah, nanti kita lihat berapa jumlah kasusnya. Gitu kan? Berapa jumlah kasusnya. Kemudian berapa yang akhirnya tidak atau no. Berapa yang akhirnya yes atau ya. Kemudian kita hitung entropinya, kemudian kita hitung gain-nya. Bisa ya? Nah, coba kita praktekkan. Entropi secara total. Nah, entropi secara total tadi jumlahnya ada 14. Gitu kan? Jumlahnya ada 14. Statusnya yang no ada 4, yang yes ada 10. Maka entropi secara total kita bisa menghitung minus 4/14, ini yang no, kali log 24 per 14 ditambah minus 10/14, ini dari yang yes, kali log 2 10/14. Jadi kita dapat entropi totalnya adalah 0,863 dan seterusnya. Oke, entropi outlook. Entropi outlook ada 3 kategori tadi. Cloudy, rainy, sama sunny. Oke, coba kita lihat. Yang entropi outlook-nya cloudy, nah, kita lihat ya, entropi outlook-nya cloudy ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari outlook-nya cloudy, yang play-nya ada yes, ada 1, 2, dan 3. Dan ada
Oh, semua maaf. Yes-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Ternyata semuanya yes. No-nya 0. Ya, oke. Berarti untuk cloudy, untuk yang entropy outlook-nya cloudy, ya, karena no-nya 0, berarti 0/4. Karena jumlah keseluruhan yang cloudy itu ada 4, tadi 0/4. Kali log 2, 0/4. Ditambah yes-nya ada 4, dibagi jumlah cloudy semuanya ada 4, ya, kali log 2, 4/4. Hasilnya adalah 0. Oke. Next berikutnya adalah untuk yang outlook-nya adalah rainy. Kita coba lihat. Yang rainy ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dari 5 ini, yang play-nya yes ada 1, 2, 3, 4. Gitu kan. Dan no-nya ada 1. Oke, jumlahnya yang rainy ada 5. Play-nya yes ada 4. No-nya ada 1. Sekarang kita hitung entropinya. Entropi untuk rainy adalah karena no-nya ada 1, berarti minus 1/5. Jumlahnya ada 5 tadi. Log 2 1/5 ditambah yes-nya ada 4, ya. 4/5 kali log 2, 4/5. Sama dengan 0,721. Ya. Sani bagaimana Sani? Oke, kita lihat Sani. Sani ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, di mana masing-masing yang Sani itu play-nya ada no, ada 1, 2, 3, ada 3. Yes-nya ada 2. Sani-nya ada 5, yang play-nya no ada 3, yes-nya ada 2. Berarti kita bisa hitung untuk Sani, no-nya ada 3, berarti minus 3/5, log 2 3/5 ditambah yes-nya ada 2, minus 2/5 kali log 2 2/5. Sama dengan 0,97095 dan seterusnya. Kita bisa hitung semuanya? Bisa hitung semuanya. Ya, menurut tabel tadi. Selesai? Wah, selesai nih. Mudah sekali kita menghitung entropi akar, ya, masing-masing. Kita masukkan nih nilainya, ya. Jumlah kasusnya ada, gitu kan? Karena jumlah kasus totalnya 14, maka per masing-masing harus 14. Jumlah kasusnya berapa pada atribut tersebut dengan kategori tersebut, kemudian yang yes berapa, yang no berapa, entropinya berapa bisa kita hitung. Oke, sudah kita hitung tadi. Nah, next berikutnya adalah kita menghitung gain-nya. Ya, kita menghitung gain-nya. Ingat, gain adalah, rumus dari gain adalah entropi secara keseluruhan dikurangi entropi pada, ya, atribut tersebut, kategori tersebut. Oke, entropi secara keseluruhan dikurangi dengan entropi pada atribut tersebut, kategori tersebut. Sehingga kita sudah punya entropi total adalah 0,86312. Entropi pada per masing-masing kategori dan atribut ada yang 0, ada 0,729193 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menghitung gain-nya. Gitu kan? Kita bisa menghitung gain-nya. Berarti itu gain total dengan outlook, gitu kan? Tadi ada entropi total 0,86312. Untuk yang outlook tadi ada cloudy, rainy, dan sunny, ya. Nah, cloudy itu ada 4 dari keseluruhan, 4/14 dikalikan entropinya cloudy ada 0, ya. Kemudian dikalikan dengan rainy ada 5, 5/14 dikalikan entropinya 0,72. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sunny, ada 5 jumlah kasusnya, entropinya 0,97. Berarti 5/14 kali 0,997. Dan seterusnya, gitu kan? Dan seterusnya kita sudah dapat nilai gain-nya. Kita bisa masukkan nih sekarang. Nah, sekarang kita sudah punya nih masing-masing entropinya, masing-masing gain untuk setiap atribut. Ternyata atribut outlook gain-nya 0,25, temperature 0,18, humidity 0,37, windy 0,05. 0,005. Tadi kita punya prinsip di awal, yaitu kita akan memilih yang gain-nya paling tinggi. Nah, gain-nya paling tinggi adalah yang humidity. Berarti humidity akan kita pilih sebagai akar untuk memecah. Sehingga dari hasil tadi pada not 1 kita ketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity 0,3701. Dengan demikian, humidity bisa menjadi not akar. Ada dua nilai atribut di humidity, yaitu apa? High dan normal. Nah, sehingga masing-masing kita akan kelompokkan high dan normal.
Nah, kita lihat dari kedua atribut tersebut ya, yang normal hanya ada satu. Keputusannya yes, kita lihat. Humidity normal ya, kita lihat. Humidity normal. Nah, normal semuanya yes semua nih. Ada keputusannya. Dan kalau normal sudah pasti yes. Kalau yang humidity-nya high, ada yang no, ada yang yes. Oke, jadi kita bisa langsung petakan di sini yang humidity normal langsung yes. Nah, yang high bagaimana? Berarti yang high masih perlu kita lakukan perhitungan lagi. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan buat cabang lagi, sama seperti tadi. Tapi sekarang kita filter. Hanya untuk yang humidity-nya high. Khusus untuk yang humidity-nya high, dari tabel tadi, dari tabel ini, kita hanya pilih yang humidity-nya high-nya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Hanya ada 7. Nah, betul ya, hanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Hanya ada 7. Jadi ini saja nanti tabel yang akan kita buat untuk perhitungan. Di sini, karena kita hanya fokus ke humidity yang high. Oke, kita hitung lagi. Khusus yang humidity-nya high, kita hitung lagi entropinya berapa, gain-nya berapa. Oke, nah berdasarkan apa jumlah kasusnya masing-masing dan berapa yang ya, berapa yang tidak. Hanya pada tabel ini saja yang sudah kita filter. Dari sini kita peroleh bahwa humidity untuk outlook gain-nya 0,69, temperature 0,02, windy 0,02. Kita pilih yang gain-nya paling tinggi yaitu outlook 0,69. Nah, berarti kemudian outlook kita pilih sebagai classifier berikutnya. Nah, setelah dari humidity-nya normal dari yes, humidity-nya high, kita tanya outlook-nya. Kenapa outlook? Karena outlook gain-nya paling tinggi. Nah, outlook ada 3 kategori. Ada 3 kategori, cloudy, rainy, sama sunny. Yang cloudy, yang humidity-nya high, outlook-nya cloudy, ternyata yes semua. Humidity-nya high, outlook-nya sunny, ternyata no semua. Tinggal yang rainy. Gitu ya. Nah, kita cek lagi. Yang humidity-nya high, outlook-nya cloudy, kita lihat. Humidity-nya high, outlook-nya cloudy. Nah, ternyata yes semua. Oke. Kemudian humidity-nya high, outlook-nya sunny. Humidity high, outlook-nya sunny. 1, 2, 3. Ternyata no semua. No semua. Tinggal yang rainy. Ya, yang rainy. Rainy ada yang yes, ada yang no. Bagaimana memecahkannya? Nah, ulangi lagi prosesnya. Sekarang tabelnya cuma ada 2. Humidity high, outlook-nya rainy. Cuma ada 2 kasus. Kita hitung entropinya dan gain-nya. Ternyata yang temperature gain-nya 0, windy gain-nya 1. Maka kita pilih windy sebagai classifier berikutnya. Sehingga kita punya nih, sekarang sudah lengkap. Humidity-nya normal, yes. Nah, yang windy, kalau windy-nya false, maka yes. Windy-nya true, maka no. Ini adalah pohon keputusan terakhir. Karena semua kasus sudah masuk ke dalam pohon keputusan ini. Sehingga ini adalah hasil dari decision tree untuk keseluruhan ya tabel ini. Bayangkan ini teman-teman memiliki apa namanya jutaan, gitu kan? Nah, bisa nggak dihitung secara manual? Bisa, walaupun mungkin lama. Bisa. Nah, kita mungkin akan menggunakan library nantinya, tapi prinsipnya teman-teman bisa melakukan penghitungan secara manual. Nah, ini adalah pengenalan untuk basic pada decision tree ya, untuk klasifikasi. Ini menjadi dasar bagi model-model klasifikasi berikutnya yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang akan saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya